Shalom God Lovers, percaya bahwa hari ini rencana Tuhan yang indah menjadi bagian kita pribadi lepas pribadi. Mari nikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan,
oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Pastor Rego Lewi, dan saya mau masuk ke seri kedua dari mengelola berkat yang berjudul Diberkati Itu Tidak Mudah. Saudara, banyak orang bermimpi untuk diberkati. Banyak orang bermimpi untuk dapat berkat yang banyak. Bahkan beberapa di antara saudara datang ke gereja nggak peduli sama Tuhannya, cuma peduli sama berkatnya. Nah, tetapi kita perlu melihat kembali sebenarnya berkat itu seperti apa. Kenapa? Karena berkali-kali, setiap kali orang diberkatin, ternyata itu tidak membuat hidup mereka berubah. Nah, saudara, izinkan saya merenungkan kembali dari Matius 25 ayat 14 sampai 15. Saudara kalau mau baca bisa detail Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saudara, kita bisa lihat bahwa ada 3 orang yang dipercaya oleh tuannya untuk diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Bahwa betapa berharganya 1 talenta. 1 talenta adalah 34 kg perak. Dan kalau misal diuangkan sekarang, bisa punya 2 perspektif yang berbeda. Yang satu mungkin hitungannya bisa kira-kira total 400 juta. Dengan perspektif yang satu kira-kira total bisa 1,2 miliar. 1 talenta. Berarti itu bukan angka yang kecil. Dan saudara bisa lihat bahwa sebenarnya justru mungkin orang pengen jadi yang 5 talenta. Tapi orang nggak pernah merasakan bagaimana jadi orang yang punya 5 talenta. Begitu banyak orang pengen jadi 5 talenta. Tapi saudara tahu nggak, ada kesulitan yang sangat besar saat seseorang diberkati dengan 5 talenta. Saudara, nomor 1, kita harus tahu bahwa 5 talenta itu berarti kalau dirupiahin, dana yang diberikan luar biasa besar, saudara. Dan saya mau kasih tahu, mengelola dana sebesar itu tidak mudah. Nah, ini yang saudara tidak pernah ingat. Semua orang pengen diberkati, semua orang pengen dapat ini, dapat itu. Tapi saya mau kasih tahu baik-baik. Diberkati itu indah, namun tidak mudah. Karena setiap berkat yang diberikan juga disertai tanggung jawab pengelolaan. Saudara bisa minta gaji lebih tinggi, tapi akan dibarengi tanggung jawab lebih tinggi. Orang yang sibuk mengelola pemberian Tuhan, itu adalah orang yang tidak mudah. Saudara, talenta diartikan banyak hal sebagai potensi yang Tuhan taruh di hidup kita. Saudara tahu nggak bahwa orang yang punya potensi banyak itu hidupnya nggak mudah. Karena dia butuh waktu banyak untuk bisa mengelola masing-masing potensinya. Mengembangkan gift, mengembangkan pemberian Tuhan. Entah itu finansial atau secara potensial, sama sekali nggak mudah. Kenapa? Butuh waktu, butuh pikiran yang sehat. Orang serius mengembangkan potensi ini biasanya orang yang sangat sibuk dan tidak mudah. Saudara tahu nggak? Banyak orang cuma pengen berkat tapi lupa bahwa berkat harus di-maintain. Karena kalau berkat nggak di-maintain, nilainya akan turun. Keluarga saya punya 1 rumah di Bilangan Kelapa Gading. Pada masa itu, pada waktu masa saya kecil, rumah itu satu rumah yang terbaik di gang sana. Tapi begitu nggak lama, berapa belas tahun kemudian saya datang ke rumah itu, saya udah lihat rumah itu yang tidak ditinggali lama-lama jadi terlihat bopak. Catnya tidak sebaik dulu. Yang tadinya bagus tiba-tiba jadi remuk, rapuh. Kenapa? Karena tidak di-maintain dengan baik. Itu yang terjadi seperti berkat. Berkat itu kita bersyukur diberikan berkat sama Tuhan. Tapi untuk mengelola berkat Tuhan, it's another story, saudara. It's a story if you are being blessed by God. But it's another story to manage the blessings from God. Nah, isu terbesar dari permasalahan orang Indonesia dan rata-rata orang dunia adalah bukannya Tuhan gak berkatin, tapi tidak bisa mengelola berkat. Dinaikin gaji, petantang-petenteng. Padahal naiknya gaji berarti naiknya tanggung jawab. Bahkan saudara tahu nggak? Bangsa Israel begitu masuk tanah perjanjian, dia harus kerja. Padahal sebelum masuk tanah perjanjian, pada waktu mereka ada di padang gurun, mereka itu dikasih mana dan burung puyuh gratis. Saudara bisa lihat, Tuhan janjikan mereka masuk ke tanah perjanjian, tapi at the same time ada tanggung jawab yang baru. Banyak orang pengen bersinar, saya mau jadi bintang untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau jadi matahari untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau bersinar untuk kemuliaan Tuhan karena saya terang. Hey, let me tell you something. If you want to shine, you have to endure the burn. Kalau saudara mau bersinar, saudara harus
bertahan kalau saudara terbakar. Bintang-bintang selebritis yang bersinar saat ini, mereka harus bayar harga mahal. Kesehatan mental mereka, stresnya hidup mereka, tidak mudah untuk bisa mengelola keterkenalan. Dan bahkan saudara tahu, tanah yang katanya berlimpah susu dan madu juga ada masalahnya. Nomor satu apa? Lengket. Banyak semut. Halo? Saudara pernah susu tumpah di tanahmu? Di lantaimu? Lengket. Madu juga lengket. Harus dibersihin, kalau nggak ntar ada semut di situ. Saudara bisa lihat bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan juga disertai dengan tanggung jawab untuk mengelolanya. Seorang bisa beli Mercy, BMW, mobil-mobil mahal, tapi saudara tahu nggak? Berkat yang dipakai untuk membeli Mercy itu juga harus diperhitungkan berkat yang dipakai untuk mengelola Mercy itu. Ada orang dikasih pinjam mobil mahal, BMW atau Mercy mahal banget. Dia banggakan kemana-mana. Ternyata pas mobilnya lagi harus diservis, di shock karena spare part dan maintenance-nya luar biasa mahal. Itulah mengelola berkat. Makanya saudara, gak usah iri. Nikmati berkatmu sendiri. Orang yang fokus mengelola berkatnya, mengelola potensinya, mengelola tanggung jawab yang Tuhan titipkan padanya, tidak akan sempat iri hati. Kalau Anda terlalu sering iri hati, ada kemungkinan Anda nggak mengelola berkat Tuhan yang baik, atau Anda sedang jadi hamba yang jahat dan malas. So, saya berdoa supaya Anda nggak di situ. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami supaya kami nggak jadi hamba yang jahat dan malas, nggak iri sama kami, tapi berani untuk mengelola berkat yang telah Kau titipkan pada kami. Thank you Lord. Hamba-Mu sudah berbicara. Dalam nama Yesus, amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini pada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.